Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan Caca. Kali ini Caca mau melanjutkan kuis-kuis sebelumnya. Langsung saja ya, kita mulai. Nah, ini dia. Apa nama lain untuk gelombang laut yang terkait dengan gempa bumi? Topan, tornado, tsunami, atau tanah longsor? Kuhitung ya. 1, 2, 3. Benar sekali, yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30–60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dingin air raksasa, terutama pada tsunami-tsunami besar. Tetapi, bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15 hingga 30 meter. Menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Demikian itu tentang tsunami. Kita lanjut. Ini dia. Palung marina adalah titik terdalam di bumi. Di laut atau samudra manakah palung itu berada? Samudra Pasifik, Laut Utara, Laut Coral, atau Laut India? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Benar sekali, yaitu Samudra Pasifik. Palung Mariana atau Palung Marianas adalah palung yang paling dalam yang diketahui, dan lokasi terdalamnya berada di kerak bumi. Palung ini terletak di dasar barat laut Samudra Pasifik. Sebelah timur Kepulauan Mariana di 11 derajat 21 lintang utara dan 142 derajat 12 bujur timur. Dekat juga dengan negara Jepang. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu. Zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksikan di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh di bawah permukaan laut, lebih jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini memiliki kedalaman maksimum 10.911 meter atau 35.798 kaki di bawah permukaan laut. Kalau dihitung menurut garis lintang dan garis bujur bumi, palung ini berada 6.366,4 km dari pusat bumi. Samudra Arktik di sisi lain dengan kedalaman 4 km memiliki jarak dasar laut dengan pusat bumi sebesar 6.352,8 km, 13,6 km lebih dekat. Itu dia tentang Palung Mariana atau Palung Marianas. Kita lanjut. Ini dia. Tanaman apakah yang ada di gambar? Kalian pasti tahu nih. Seledri, terung atau terong, zucchini, atau semangka. Hitung ya. 1,
2, 3. Benar sekali, yaitu terong. Terong adalah tumbuhan penghasil buah yang dijadikan sayur-sayuran. Asalnya adalah India dan Sri Lanka. Terong berkerabat dekat dengan kentang dan lencua dan agak jauh dari tomat. Terong sering ditanam secara tahunan. Tanaman ini tumbuh hingga 40-150 cm atau 16-57 inci tingginya. Daunnya besar dengan lobus yang kasar. Ukurannya 10 hingga 20 cm atau 4-8 inci. Jenis-jenis setengah liar lebih besar dan tumbuh hingga setinggi 225 cm atau 7 kaki dengan daun yang melebihi 30 cm atau 12 inci dan 15 cm atau 6 inci panjangnya. Batangnya biasanya berduri. Warna bunganya antara putih hingga ungu dengan mahkota yang memiliki 5 lobus. Benang sarinya berwarna kuning. Buah tepung berisi dengan diameter yang kurang dari 3 cm untuk yang liar dan lebih besar lagi untuk jenis yang ditanam. Demikian itu tentang terong. Kita lanjut. Ini. Apa warna buah lemon? Nah, ada yang tahu nggak? Coklat, biru, merah, atau kuning? Aku hitung ya. 3, 2, 1. Benar sekali, yaitu kuning. Lemon sejenis jeruk yang dikenal juga dengan sebutan sitrun. Jeruk sitrun, buahnya berbentuk bulat lonjong, ada tonjolan pada ujungnya. Warna kulit buah matang kuning cerah. Rasanya asam, sepet, sedikit manis. Lemon lebih populer dalam industri kuliner karena memiliki aroma citrus yang segar dan bagian yang digunakan air perasan dan kulitnya. Beberapa manfaat jeruk lemon dalam kuliner yaitu sebagai penambah cita rasa, menghilangkan aroma amis ikan dan seafood, dan memberikan aroma segar pada soto. Kulit lemon dapat dimanfaatkan sebagai garnish makanan dan minuman. Kulit lemon dapat dimanfaatkan sebagai garnish makanan dan minuman, kue kek, dan lainnya. Demikian itu tentang lemon. Kita langsung saja lanjut ke berikutnya. Ini dia. Bahan apa yang digunakan oleh membuat tembikar? Ayo, ada yang tahu nggak? Batu, kayu, kaca, atau tanah liat? Aku hitung ya. 3, 2, 1. Jawabannya benar sekali, tanah liat. Tembikar adalah alat keramik yang dibuat oleh perajin. Tembikar dibuat dengan membentuk tanah liat menjadi suatu objek. Alat tembikar yang paling dasar adalah tangan. Gerabah adalah perkakas yang dibuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Gerabah diperkirakan telah ada sejak masa prasejarah, tepatnya setelah manusia hidup menetap dan mulai bercocok tanam. Situs-situs arkeologi di Indonesia telah ditemukan banyak tembikar yang berfungsi sebagai perkakas rumah tangga atau keperluan religius seperti upacara dan penguburan. Tembikar yang paling sederhana dibentuk dengan hanya menggunakan tangan.
yang berciri adonan kasar dan bagian pecahannya dipenuhi oleh jejak-jejak tangan atau sidik jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Selain dibuat dengan teknik tangan, tembikar yang lebih modern dibuat dengan menggunakan tatap batu dan roda putar. Demikian itu tentang tembikar. Kita lanjut ke soalan berikutnya. Ini dia. Ayo. Jenis buah apakah ini? Pasti udah tahu semua nih. Persimmon, delima, kiwi, atau buah naga. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah benar sekali. Ya. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, namun sekarang juga dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Buah ini juga dapat ditemui di Okinawa, Israel, Australia Utara, dan Tiongkok Selatan. Buah naga hanya mekar pada malam hari. Pada tahun 1870, tanaman ini dibawa orang Perancis dari Guyana ke Vietnam sebagai tanaman hias. Oleh orang Vietnam dan orang Cina, buahnya dianggap membawa berkah. Oleh sebab itu, buah ini selalu diletakkan di antara 2 ekor patung naga berwarna hijau di atas meja altar. Warna merah buah terlihat mencolok di antara warna naga-naga yang hijau. Kebiasaan inilah yang membuat buah tersebut di kalangan orang Vietnam yang sangat terpengaruh budaya Cina dikenal sebagai tang loi atau buah naga. Istilah tang loi kemudian diterjemahkan di Eropa dan negara lain yang berbahasa Inggris sebagai dragon fruit atau buah naga. Nah, teman-teman, begitulah tentang buah naga. Sekian dulu kuis pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena ada kuis yang lebih menarik untuk video lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.